Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kami ingin bertemu dengan Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz, izin karunia Allah, kami bersama teman-teman akhirnya berjumpa juga dengan Ustaz. Ada yang mengganjal di hati yang ingin kami tanyakan sepak terjang Ustaz dalam berdakwah sunnah, khususnya ke pelosok-pelosok. Kami ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana pandang Ustaz perkembang Islam, khususnya sunnah di daerah kita, atau secara umum perkembangan Islam dengan sunnahnya di Indonesia. Tafadhol Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khairan Pak. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saya memandang dakwah sunnah itu dakwah yang paling mudah diterima. Ketika kita berupaya betul untuk menerapkan sunnah itu. Karena seperti perkataan para ulama, al-Islamu huwa sunnah, was sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Inilah Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diutus, inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutusmu sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka kita menyebutnya membumikan peradaban sunnah. Inilah peradaban sunnah yang memberikan rahmat bagi sekalian alam. Saya bercita-cita dengan teman-teman untuk bisa membuat Islamic Center, namanya Masjid Islamic Center Rahmatan lil Alamin. Karena Islam itu memberikan rahmat sekalian, bukan hanya manusia, tapi alam ini, bumi ini, memakmurkan bumi. Ya, insyaallah. Oleh sebab itu, tentang perkembangan dakwah sunnah di pelosok ini, di kampung-kampung ini, di Indonesia ini, di negeri kita tercinta ini, di Nusantara ini, Masya Allah, sangat luar biasa. Apalagi manusia Indonesia ini hatinya lembut. Orang Indonesia ini lembut, bukan keras. Coba bayangkan, ketika Islam kita bandingkan bagaimana masuknya ke Nusantara ini dengan masuknya Islam ke Andalusia dulu, dan ke negeri-negeri yang lain. Di negeri yang lain itu perang, diperangi, penuh dengan tumpah darah, penentangannya luar biasa. Tapi lihat, Islam datang ke negeri ini, adakah peperangan terjadi? Ini buktinya hati manusia di alam Nusantara ini adalah hati yang lembut. Maka ketika saya melihat sejarah, mempelajari sejarah seperti pembawa Islam ke rantau Kampar Kiri ini di daerah kita ini, Masya Allah, itu namanya Syekh Burhanuddin, orang Arab ya, seperti itu riwayat atau kisahnya, sejarahnya kita, Masya Allah. Dan beliau berdakwah di sini. Ini sekarang kita berada di Lubuk atau di pinggir Sungai Subayang, di Batu Dinding. Ini daerah dakwah beliau dulu. Ya, di gunung-gunung sana juga masyarakat datang dari gunung-gunung sana. Bayangkan ketika Syekh Burhanuddin dulu datang berdakwah dari tanah Makkah Al-Mukarramah atau tanah tumpah darahnya, mungkin dikirim atau dakwah ya melalui tugas-tugas yang diberikan oleh Amirul Mukminin ketika itu, pembesar-pembesar masyarakat ketika itu, pemerintah yang ada ketika itu. Tentu beliau tidak serta-merta sehari sampai ke rantau Kampar Kiri. Tentu melalui desa ke desa, dari satu desa ke desa berikutnya, dari satu benua desa pulau ke pulau berikutnya, dari laut tidak langsung sampai ke daerah kita, tidak melalui sungai itu, Sungai Kampar, kemudian masuk Sungai Subayang, dan tentulah murid-murid beliau dan orang-orang sini dalam sejarahnya itu kan juga dari Minangkabau, tentu pergi berdakwah dulu ke sini. Allahu Akbar. Dan itu menunjukkan
kalaulah Syekh Burhanuddin dulu berdakwah ke negeri kita ini bisa diterima oleh masyarakat, bahasanya beda dengan bahasa kita, ya, kemudian sukunya berbeda dengan suku kita, bisa hikmah beliau dalam berdakwah. Apakah kita tidak bisa merenungi ini? Tentu bisa saja. Tentu dakwah sunnah itu, dan dakwah sunnah itu Islam yang sebagai rahmat. Nah, inilah rahmat. Cuman berupayalah kita menggali bagaimana dakwah, bagaimana rahmatnya Islam. Ketika kita amalkan perkara ini, insyaallah masyarakat kita bisa terima. Dan saya memandang peradaban masa depan ini adalah peradaban sunnah. Bahkan bukan hanya negeri ini, dunia ini tak peradaban yang ada. Selama ahli sunnah, orang yang berada dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul berjihad untuk mendakwakan tauhid, dan tidak akan pernah berjaya sekuat kecuali apa yang pernah disebutkan oleh Imam dan yasna akhirah hadi illa bima asma'a al-awwala, atau lan yasma'a akhirah hadi illa bima salihah al-awwala. Tidak akan pernah elok akhir zaman kecuali apa yang telah pernah menjadi makhluk. Dan ternyata eloknya makhluk tadi bermula dari akidah mereka, akidah tauhid yang tertanam, ya, keyakinan masya Allah yang hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa, tauhid. Kemudian mereka mengamalkan sunnah. Para pejuang sunnah itu juga mendakwakan sunnah itu bukan hanya di kampung mereka, bukan hanya di kota. Bayangkan para sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, para sahabat yang berjumpa dengan Nabi dari perhitungan sebagian para ulama seperti Imam Muslim lebih dari 100.000. Tetapi lihatlah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewafatkan keberkahan, mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah ini ke negeri-negeri yang jauh, ke bumi Syam, ke Yaman, kemana-mana, sehingga dakwah itu tersebar. Termasuk juga terjadi khilaf di kalangan para ulama, kapan awal datang masuknya sampai Nusantara ini. Sebagian mengatakan mulai dari zaman para sahabat. Allah Ta'ala alam, hanya Allah yang lebih tahu. Yang jelas sejarah, sepakat para pakar sejarah bukan dengan tumpah. Itu artinya peluang kita mendakwakan sunnah luar biasa, dan masyarakat insya Allah terima. Cuman ingat, Sa'al-Albani rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan dakwah kita ini adalah dakwah yang hak, ya. Sebab itu dakwah yang hak ini jangan dipersulit untuk diterima oleh manusia, karena kebatilan itu sulit menerima hak yang hak itu. Dan jangan dipersulit lagi dengan cara, ya. Dan sekali lagi saya tekankan, orang itu menginginkan kebenaran, orang itu menginginkan kebaikan. Selama kebenaran yang kita bawa, kebaikan yang kita bawa, orang terbuka, kita sentuh. Misalkan saja, ya, salah satu hikmah itu tahabbu, saling berbagi hadiahlah kalian, misalnya kalian berkasih sayang. Ini saja kalau kita terapkan di masyarakat kita, di kampung-kampung dimanapun, kita tersentuh dulu hatinya, mendidik hati sebelum akal dan jasmani, mendidik hatinya sebelum ya kita banyak berdalil, ya. Maka di antara fawaid yang kita dapatkan dari guru-guru kita, misalkan seperti Ustaz Ali Ahmad hafizahullah taala, beliau saya teringat betul ketika itu tahun 2016, ya, kita daurah di Kota Batu, daurah para masyayikh. Ketika itu saya Sulaiman Ar-Rahaifi, ada Ustaz Zaini, Waji Al-Wajiri, kami makan kami dengan para asatidzah. Ali hafizahullah taala menyebutkan, kadang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bukan dalil itu, tapi bagaimana masuknya dalil itu ke otak. Nah, inilah yang harus kita berikan. Kita harus berlogika. Semoga Allah Ta'ala memberikan rezeki Ali untuk menyelesaikan rencana tulisan beliau, logika dakwah. Jadi kadang tidak masuk akal itu, ya, yang membuat masyarakat tidak bisa menerimanya, itu akibat mungkin cara kita juga yang tidak bisa mengukur bagaimana, ya, kadar kita berdakwah itu kondisinya apa, kadar, ya, mungkin kita sebut kadar akal atau mungkin kondisi masyarakat kita. Nah, sehingga oleh sebab itu saya memandang kita perlu sebelum
kita berdakwah itu kita terus belajar dari guru-guru dakwah kita, insya Allah taala masyarakat kita bisa menerima.